Menjelang akhir tahun, biasanya saudara-saudara kita yang beragama Kristen merayakan hari raya. Dan di kesempatan kali ini, Hakim pengen berbagi ke Tribuners semuanya tentang asal-muasal atau masuknya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Dan kita tahu sendiri ya Tribuners, kalau Kristen itu merupakan salah satu agama dari 5 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan langsung saja Hakim bakal bagi-bagi informasi ke kamu. Dulu tuh gimana sih Kristen itu bisa menyebar di Indonesia? Jadi singkat cerita begini Tribuners, pada masa era penjajahan itu bangsa barat berlayar untuk berdagang ke wilayah-wilayah timur hingga ke negara Indonesia ini. Nah ini tuh juga dikenal juga sebagai istilah gold, glory, and gospel, yang mana bangsa barat menjajah sambil mencari komoditas perdagangan sebanyak-banyaknya, mencari kejayaan agar negara yang paling unggul dan juga sambil menyebarkan agama Kristen ke wilayah perdagangannya ataupun ke wilayah penjajahannya yang salah satunya adalah Indonesia. Pasti Tribuners juga tidak asing dengan nama-nama gold, glory, and gospel yang kalau tidak salah zaman SMP itu pernah ada pelajaran IPS. Ada namanya gold, glory, and gospel ini tadi. Nah Indonesia itu juga menjadi salah satu sasaran penyebaran agama Kristen oleh bangsa barat pada masa itu. Indonesia masih dikenal zaman dulu dengan sebutan negara India atau Hindia. Nah, masuknya agama Kristen ke Indonesia itu berawal dari bangsa Portugis yang mendarat di Aceh, kemudian ke wilayah timur Indonesia dan penyebaran agama Kristen, kemudian lebih berkembang lagi agama Kristen ini di wilayah timur Indonesia. Jadi kayak di Flores, Nusa Tenggara, terus juga di Papua, Maluku itu banyak banget orang-orang yang punya atau menganut agama Kristen ini Tribuners. Tapi ada teori juga yang menyatakan bahwa agama Kristen itu masuk ke Indonesia sudah ada sejak lama, jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah bangsa Eropa yang menyebutkan bahwa ada sebuah gereja yang berdiri itu di wilayah India atau Indonesia saat ini, yaitu di wilayah Barus Tapanuli Tengah dan wilayah Sumatera Utara. Penyebaran agama Kristen di wilayah timur Indonesia itu juga diterima baik sama masyarakat di sana, sehingga wilayah timur Indonesia itu menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pemeluk agama Kristen terbanyak di Indonesia, kayak yang Hakim bilang tadi ya. Selain itu wilayah timur Indonesia itu juga agama Kristen sering atau banyak dipeluk juga oleh masyarakat keturunan dari etnis Tionghoa. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak public figure di Indonesia yang datang dari Indonesia Timur dan dia etnisnya Tionghoa tapi dia memeluk agama Kristen. Jadi kronologinya seperti ini gitu ya. Nah pada tahun 60-an hingga 70-an Indonesia itu melarang adanya aliran komunisme, sehingga para masyarakat etnis Tionghoa kemudian berpura-pura memeluk agama Kristen agar tidak melanggar aturan pemerintah tentang komunisme ini. Namun pada akhirnya sebagai etnis Tionghoa kemudian benar-benar memeluk agama Kristen, tapi tidak semuanya nih Tribuners. Hampir sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia saat ini memeluk agama Kristen. Selain itu, selama masa tersebut begitu banyak karya nyata untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia melalui probadinya yang dibahas pada buku Bertumbuh dalam Iman Kristen, mengenal karya Yesus Kristus yang bisa kamu dapatkan di banyak-banyak toko gitu ya bacanya ya kan ya. Nah ini tadi beberapa jabaran yang mengenai sejarah agama Kristen masuk di Indonesia. Ada sebenarnya juga sejarah agama Kristen yang masuk di dunia, tapi tuh ceritanya juga bakalan lebih lama dan lebih panjang lagi. Agama Kristen ini yang perlu kita ketahui memang menjadi agama pemeluk agama yang masyarakat di seluruh dunia itu paling banyak gitu loh. Meskipun di Indonesia agama Kristen adalah agama minoritas, tetapi masyarakat Indonesia tetap saling menghargai satu sama lain dan tidak mempermasalahkan perbedaan. Jadi toleransi antar umat beragama di Indonesia itu saya rasa juga sudah cukup tinggi dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat toleransi umat beragama yang patut dicontoh di dunia. Sesuai dengan semboyan bangsa negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda meskipun ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua maksudnya. Toleransi yang tinggi ini juga diterapkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia.
dan juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, Tribuners. Jadi tidak ada ketimpangan ataupun perselisihan yang berarti menyebabkan kekacauan, meskipun kadang memang masih banyak isu-isu sara yang ingin mengusik toleransi yang ada di Indonesia. Nah itu tadi Tribuners, sejarah penyebaran agama Kristen itu masuk ke Indonesia yang diawali dari masa penjajahan orang-orang Barat yang masuk ke daerah jajahannya termasuk Indonesia, dan akhirnya di Indonesia sendiri Kristen ini berkembang lebih banyaknya lagi di Indonesia bagian timur. Maka dari itu kita nggak heran banyak orang-orang besar di negara ini atau public figure, artis-artis, selebritis, tokoh publik, politik yang datang dari Indonesia Timur. Dia datang dari etnis Tionghoa tapi beragama Kristen. Nah itu tadi sedikit cerita yang Hakim sampaikan kepada Tribuner. Semoga menghibur di edisi Tribun News Style kali ini, dan kita bakal sambung lagi lain kesempatan. Kira-kira kita bahas apa lagi? Kamu boleh banget request di kolom komentar yang sudah ada biar Hakim baca satu-satu nanti. Kemarin kayak Hakim juga pernah baca, katanya suka gitu ya dengerin legenda atau sejarah-sejarah, dan ini Hakim kasih tahu juga sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Mungkin lain kali kita bahas agama yang lain, boleh banget, tinggal ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, sampai jumpa dan salam sehat untuk semuanya.